Shalom, pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat, di mana minggu ini kita sudah tiba kepada triwulan yang terakhir untuk tahun 2023. Dan pelajaran sekolah Sabat kita, organisasi kita sudah memberikan dengan satu buku yang baru, yaitu Misi Allah, Misi Saya. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini dengan satu judul yang sangat bagus untuk mengajak kita semuanya terlibat di dalam pelayanan. Dan untuk minggu ini kita akan mempelajari tentunya mulai dari pelajaran yang pertama, di mana judul untuk pelajaran pertama dari pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini adalah Misi Allah bagi kita, bagian yang pertama. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, siaran ini kami sampaikan dari studio Voice of Seven, Conference Jawa Kawasan Timur, Jalan Tanjung Anom, nomor 7, Surabaya. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama dari Departemen Sekolah Sabat dan juga Departemen Komunikasi Conference Jawa Kawasan Timur. Untuk pelajaran kita pada minggu ini, pelajaran pertama, Misi Allah bagi kita, bagian yang pertama, ada dua hamba Tuhan yang akan menjadi narasumber kita. Yang pertama, di sebelah kiri saya, beliau adalah Pendeta Tutri Tumangkeng sebagai Direktur Penata Layanan Conference Jawa Kawasan Timur. Dan yang kedua, yang di sebelah kanan saya, adalah Pendeta Albert Saransong sebagai Asosiat Kependetaan Conference Jawa Kawasan Timur. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, kalau pemirsa melihat bahwa kedua hamba Tuhan inilah sudah senior, mereka sudah lebih 60 pendeta ya. Jadi artinya pengalaman dalam pelayanan, dalam penginjilan, mereka sudah banyak menerimanya, mendapatkannya dan membagikannya. Dan tentunya kita bersyukur akan mendapatkan pelajaran yang baik pada pertemuan kita saat ini. Untuk memulai pertemuan kita dan diskusi kita, maka kita akan terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Hamba Tuhan Pendeta Tutri akan memimpin sebagai doa buka. Silahkan Pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sabat pada saat ini. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian masing-masing kami, juga para pendengar yang setia, sehingga pelajaran ini boleh memberikan kekuatan baru bagi kami untuk mengakui Allah sebagai pencipta dan Allah punya rencana terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa yang kami kasihi, yang diberkati oleh Tuhan, kami juga senang untuk melayani pemirsa semuanya, tidak hanya sekedar untuk menyampaikan pelajaran sekolah Sabat, tapi mungkin ada yang membutuhkan doa dan juga layanan untuk belajar lebih jauh, maka Bapak Ibu pemirsa dapat menghubungi kami dengan nomor telepon yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya, dan kami akan senang hati untuk dapat membantu pemirsa semuanya. Pemirsa yang kami kasihi, bagaimana pelajaran kita ini sungguh sangat amat baik dan ditulis oleh banyak hamba-hamba Tuhan yang punya pengalaman di ladang misi. Dan ada satu cerita yang mereka sampaikan, bagaimana ada satu rawa-rawa yang mengerikan di dekat sebuah kampung, di mana banyak korban yang masuk ke rawa-rawa itu, saking bahayanya sampai mereka berteriak kedengaran satu kampung, sehingga mereka mengadakan rapat untuk bagaimana mengatasi masalah itu. Tapi yang diceritakan dalam perjalanan kita ini, mereka rapat, tapi tidak ada action untuk menyelamatkan yang tenggelam di rawa itu.
Kiranya pelajaran sekolah sahabat kita ini tidak hanya teori, tidak hanya kita tahu bagaimana teorinya, tapi lebih daripada itu, bagaimana kita mempraktekkan untuk dapat membawa dan mencari yang hilang. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Pendeta Turtutu Mangkeng akan mengawali, memberikan kesimpulan dari pelajaran kita ini, dan nanti akan dilanjutkan oleh Pendeta Albert Seransong. Kepada Pendeta Turtutu Mangkeng kami persilahkan. Silahkan Pendeta. Shalom, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Pendeta Victor. Terima kasih. Dan tentunya kita akan mempelajari semua yang tercatat di dalam pekan, ya. Satu pekan untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Dan sangat kita lihat judul utama ini, misi Allah. Dan tentunya kalau dia sudah berikan misi, itu juga menjadi misi bagi kita. Jadi kita bersyukur karena kita boleh diberikan kesempatan untuk selalu belajar. Ya, belajar, tapi jangan lupa ketika kita sudah belajar, kita harus praktekkan. Dan ini aplikasi bagi kita. Dan ini juga merupakan sejarah Alkitab. Dan bagi banyak orang beranggapan bahwa ketika Allah ingin menyampaikan misinya, ya, rencananya, jadi kita tahu misinya itulah keselamatan. Banyak orang berpikir, saya pribadi juga mungkin berpikir, ketika Allah memanggil Abraham, rupanya bukan di situ awal daripada misi Allah. Rupanya misi Allah itu datang dari dirinya sendiri, ya, dari dirinya sendiri, by God alone, dia diri sendiri. Lalu kemudian siapa sarananya? Ya manusia. Nah, manusia. Dan Allah berikan janji. Jadi ada proclamation dari Allah, dia ada pernyataan, ada pengakuan tentang beberapa hal sehingga kita dikuatkan. Nah, jadi yang pertama bahwa misi Allah itu adalah dari diri dia sendiri, bukan dari siapa-siapa. Lalu kemudian untuk mengimplementasikan misi itu, maka harus ada wadah, yaitu manusia. Makanya kita tahu tentang penciptaan dalam Kejadian pasal 1. Allah menciptakan manusia, jangan lupa Pendeta Victor, Pendeta Seransong, Allah menciptakan manusia dengan mengizinkan, luar biasa ini, dia mengizinkan dirinya, fisiknya menjadi patron untuk menciptakan apa? Manusia. Jadi formula manusia itu dirancang sedemikian rupa sesempurna mungkin. Bahkan dia izinkan dirinya menjadi apa? Patron. Lalu kemudian Allah juga ketika menciptakan manusia, kalau saya Allah, bisa saya bilang, ayo manusia jadi. Tapi Allah tidak lakukan itu. Sementara ciptaan lain kan dia berfirman. Tapi ketika dia menciptakan manusia, dia menggunakan tangannya yang penuh kuasa itu. Dia gunakan tangan itu berkotor-kotor, lalu dia ciptakan dari tanah. Akhirnya jadi manusia. Makanya manusia itu disebut makhluk yang paling mulia. Kenapa? Karena ada bagian dari fisik Allah berada dalam fisik manusia. Yaitu apa? Nafas. Makanya dia tidak dalam begini. Waktu dia sudah lihat, ya, gambar di depannya, persis dia, tapi belum hidup, masih tanah itu. Nah itu kalau hidup nanti ada tambah sesuatu, yaitu nafas kehidupan. Dari mana? Dari dia. Dia nggak bilang begini, simsalabim, angin, nggak begitu dia. Tapi dia apa? Hembuskan sendiri. Hembuskan dari, nah, berarti ada sesuatu yang keluar dari fisik Allah, dari dirinya untuk disatukan dengan kita. Akhirnya manusia itu menjadi apa? Hidup. Tapi masalahnya muncul. Ini kadang-kadang kita, ya aplikasi bagi kita, kadang-kadang kita tidak puas. Sudah kasih tahu, coba bayangkan ya, Allah setelah menciptakan manusia ditaruh di Taman Eden, ya. Lalu dia kasih semua kelengkapan. Pokoknya mereka tinggal makan minum lah, sudah enak. Tapi masalahnya mereka terlalu apa ya? Saya pikir terlalu dimanja. Tapi itulah hebatnya Tuhan. Allah memberikan kebebasan penuh. Luar biasa ini. Kebebasan penuh, kuasa penuh untuk milih. Kalau saya misalnya ya, you kasih apa aja, saya akan mengenang, merespon kebaikan you. Jadi saya tidak mau menyakiti hatimu, supaya you kasih terus. Tapi orang ini mungkin kayak waktu itu enggak, karena kebebasan itu digunakan.
dan dia gunakan salah. Akhirnya kita lihat bahwa mereka tertipu. Nah, sekarang yang kedua, ini kita aplikasi sambung. Yang kedua, kalau misalnya saya salah sama pendeta Sorensong, saya mengaku salah. Saya datang pendeta, sorry ya, saya kemarin sudah berjanji sama pendeta Sorensong enggak. Tapi luar biasa Tuhan itu. Jadi Tuhan berinisiatif. Jadi Allah itu adalah inisiator. Dia sendiri yang datang. Makanya ayat inti yang sudah dibaca kan, dia sendiri yang cari. Iya. Karena ketakutan kan. Berarti waktu itu mereka sudah tahu mereka salah. Tapi sampai saat ini, kalaupun kita bersalah agak nggak enak mengaku. Makanya ada istilah pencuri masa mengaku. Nggak ada itu. Tapi di sini diajar semuanya mereka mengaku karena itu langsung dengan Allah. Dan mereka apa? Bersembunyi karena ketakutan. Dan Allah berinisiatif mencari. Luar biasa. Sudah nakal, sudah jahat, Allah sendiri yang cari. Luar biasa kan? Dia coba kita lihat bagaimana Allah. Dia cari mereka. Makanya ayat tadi kan, di manakah engkau? Setelah dia cari, dia kasih tahu. Lalu dia berikan janji. Nah, ada dua janji yang dia kasih sama kita manusia. Selain dia sudah ciptakan kita, dia sudah berinisiatif untuk mencari kita. Lalu dia katakan bahwa saya akan apa? Menyertai engkau. Wih, jadi dia akan bersama dengan kita sepanjang masa. Itu janjinya. Jadi artinya kita tidak perlu takut melangkah karena dia sudah berjanji dia akan bersama dengan kita. Ya, dia akan menyertai kita. Jadi apa istilahnya? Pendeta God be with us. Luar biasa dia bersama kita. Dan itu Immanuel. Dan janji Allah itu pasti. Artinya sampai sekarang walaupun kita boleh disebut kita pendosa, penjahat dan segala macam, tapi Tuhan singkirkan rasa kalau kita masa kita mau ketemu orang yang sudah bersalah kepada saya, yang sudah meronta kepada saya. Tapi Allah lepas semua itu, dia tinggalkan itu semua karena dia sangat mengasihi kita. Sehingga dia berjanji. Nah, pokoknya nggak perlu takut kita. Dia bilang dia akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Tapi ingat, nah ini saya mau sampaikan juga. Jangan pernah berpikir karena Tuhan sudah menyertai kita, lalu kita lenggang kangkung, nggak berjaga. Kita juga perlu waspada. Ada yang, makanya Tuhan kasih apa? Amaran-amaran ini untuk kita lakukan. Tetapi yang terakhir, disampaikan di sini, selain dia menyertai kita, dia bersama kita. Bersama kita ini, saya coba bayangkan waktu Heno berjalan bersama Tuhan. Jadi bersama itu apa? Melangkah bersama. Lalu kemudian apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan, dia tidak melakukan itu. Jadi kalau berjalan bersama, seperti kita dua berjalan bersama, ya satu tujuan, satu harapan. Sehati sepikir. Jangan berjalan bersama tapi otaknya beda, pikiran yang berbeda. Allah luar biasa, dia mau dan rela untuk tetap bersama kita, menyertai kita. Ingat, saya mau coba sedikit cerita ya, ini sampai hari berapa ya. Jadi waktu dia memberikan rencana misinya, yang kita sudah tahu bahwa misi Allah itu dari diri dia sendiri. Oke? Lalu kemudian dia implementasikan kepada manusia itu, yaitu waktu dia ciptakan manusia itu. Dan janji pertama Allah kepada manusia itu di dalam Kejadian 3:15. Itu janji pertama. Artinya itulah penyertaan Tuhan sampai kapanpun. Lalu kemudian kita lihat pada saat dia menyertai kita, dia panggil Abraham. Nah, itu kan dia mengimplementasikan lebih besar. Dulu Adam dan Hawa kan? Lalu Abraham. Lalu kita lihat selanjutnya ada anak-anaknya, ada cucu-cucunya ya, sampai kepada Yusuf. Sering kita harus menyadari bahwa kalaupun sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan terjadi, kalau kita punya iman, kita harus akui bahwa itu rencana Allah yang baik. Contohlah si Yusuf ya, siapa pernah menyangka dia menjadi seperti itu? Kalau dia, Tuhan kok tidak adil, masa begini-begini segala macam. Tapi pada akhirnya dia menjadi alat Tuhan di Mesir. Dan kita lihat kita sekarang ini. Dalam Matius pasal 28 kan misi ini kan. Makanya gereja kita punya misi. Di dalam Matius pasal 28, Markus 16. Lalu sekarang misi kita itu kan Wahyu pasal 14. Nah bagaimana kita ini? Dari awal Allah punya misi untuk kita. Dan semua itu untuk kepentingan kita dan untuk keuntungan kita. Nah oleh karena itu saya ingin memberikan satu kekuatan bagi kita. Kalau janji Tuhan sudah menyertai kita, bersama kita, dan dia berinisiatif untuk menuntun kita, maka
ada respon kita kepada Tuhan. Ikuti aja perintahnya, lakukan aja perintahnya, dan kita harus bersama-sama melaksanakan misi Allah. Karena misi Allah juga adalah menjadi misi saya, bukan misi kita lagi, misi saya pribadi. Nah, semoga ini memberikan masukan kepada kita dalam pelajaran kita mulai dari hari Minggu sama Selasa. Oke. Jadi Tuhan telah menciptakan kita, Tuhan juga menyertai kita, dan Tuhan bersama-sama dengan kita bila mana kita menjalankan misinya, begitu Pendeta ya? Oke, terima kasih Pendeta Tutri untuk pendahuluan pelajaran kita yang pertama pada minggu ini, dan tentunya akan dilengkapi lagi oleh hamba Tuhan Pendeta Sorensong bagaimana misi Allah bagi kita di bagian pertama ini. Kami berikan kesempatan kepada Pendeta Sorensong. Ya. Shalom pemirsa sekalian. Kita senang dengan pelajaran yang pertama pada hari ini. Oleh karena pelajaran ini membuka pikiran kita bahwa sesungguhnya kita ini kita hidup oleh karena misi. Jadi dengan kata lain, sia-sia kita hidup kalau hidup kita ini tidak punya misi. Nah, misi siapa itu? Ya tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Tutri bahwa itu misi dari Allah sendiri. Apa misinya? Misinya adalah untuk keselamatan manusia. Nah, oleh karena misinya untuk keselamatan manusia, maka Allah itu harus terus-menerus bersama-sama dengan manusia. Menarik kan? Kalau kita, manusia berdosa ini, ketika kita melakukan dosa, atau katakanlah hubungan kita terganggu dengan orang lain, maka saya tidak mau bersama-sama dengan orang itu. Tidak mau. Saya akan menjauh dari orang itu. Tapi yang luar biasa Allah kita, manusia yang telah berdosa ini, justru Tuhan mau terus berada bersama-sama dengan mereka. Karena misi Tuhan adalah supaya manusia itu bisa diselamatkan. Artinya inisiatif itu adalah datang dari Tuhan. Nah, kalau kita pelajari awal-awal seperti yang disampaikan oleh Pendeta Tutri, bahwa walaupun manusia itu sudah berdosa, maka Tuhan itu berinisiatif. Allah berinisiatif. Dia mencari manusia. Mengapa? Pada waktu dia bertanya kepada manusia itu, di manakah engkau? Itu dia bukan berbicara tentang lokasi, tapi dia berbicara tentang keadaan. Hei, bagaimana hubunganmu denganku? Apakah masih baik-baik? Bayangkan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, maha kuasa, Allah pencipta alam semesta, tetapi dia mau tetap berhubungan dengan manusia yang telah berdosa. Dan lebih daripada itu, cara dia berhubungan dengan manusia, dia mengajarkan kepada mereka bagaimana sih itu rencana keselamatan Tuhan, misi Tuhan untuk manusia yang telah berdosa itu supaya dapat dipulihkan. Nah, orang Israel dia ajarkan mereka melalui Ka'bah. Di padang belantara dia ajarkan ini loh, misi keselamatan diajarkan di situ. Lalu kemudian setelah itu bukan cuma diajarkan kepada mereka, tetapi ada satu yang luar biasa, dia menjelmah menjadi manusia. Untuk apa? Supaya misinya itu bisa efektif kepada manusia. Bersama-sama dengan manusia, mau tinggal terus bersama-sama dengan manusia. Nah, setelah dia berkata, aku ini ada di tengah-tengah kamu, Immanuel. Kalau dulu orang Israel dia berkata, buatlah bagiku apa? Ka'bah atau Baitul Muqaddas supaya aku tinggal di tengah-tengah kamu. Tapi kemudian untuk menyatakan betapa seriusnya Allah itu, dia mau menyelamatkan manusia, maka melalui penjelmaannya ini agar manusia dapat melihat apa sih misi dari Allah itu. Melalui siapa manusia bisa melihat? Ialah melalui Yesus Kristus. Makanya disebutkan di dalam pelajaran kita ini bahwa kehidupan dan pelayanan Kristus itu adalah pernyataan Allah yang utama tentang misinya untuk menyelamatkan manusia. Jadi dengan kehadiran siapa? Dengan kehadiran Kristus.
Yesus menjadi manusia, maka manusia bisa mengetahui ini loh misi Allah itu. Makanya kalau kita baca dalam Kolose pasal 1 ayat 15, 19, dan 20, bahwa Kristus itu adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Jadi dengan kata lain bahwa ketika Yesus lahir, maka orang bisa mengenal Allah. Ini loh misi Allah. Melalui pelayanan siapa? Melalui pelayanan Yesus kepada sesama untuk menyelamatkan mereka. Dan yang luar biasa, karena begitu dia mengasihi manusia, sehingga Allah dalam misinya melalui Kristus, dia memberikan sesuatu yang tidak akan pernah ditawarkan oleh siapapun. Apa itu? Dia sebutkan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, dunia yang berdosa. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus Kristus. Karena itu misinya. Dia mau menyelamatkan manusia. Manusia yang sudah berdosa itu sekarang tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali siapa? Yesus harus datang. Dia menjadi manusia. Dan misi dari Allah itu dilanjutkan tentu oleh Kristus ketika dia ada di dunia ini. Makanya disebutkan di dalam Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang? Kita. Dunia yang telah berdosa ini. Dan Yesus datang untuk itu. Orang Israel diajarkan tentang rencana keselamatan ini, seperti yang sudah disebutkan di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 15. Akan datang siapa? Akan datang seorang juru selamat. Ialah Yesus Kristus, anak domba. Nah, ini digambarkan ketika orang Israel keluar dari Mesir. Ada Paskah. Menggambarkan apa? Mereka keluar dari perhambaan Mesir. Tetapi dalam hidup dan pelayanan Kristus, ini menggambarkan bahwa mereka melalui Kristus, mereka diselamatkan atau dibebaskan. Kita manusia yang berdosa ini dibebaskan dari dosa dan boleh mendapatkan hidup yang kekal, keselamatan bila mana kita percaya. Dan misi ini bukan hanya dilakukan oleh Kristus, tetapi karena cintanya kepada dunia, maka kepada murid-muridnya dia menyampaikan misi ini. Misi yang harus disampaikan, yang tadi sudah disebutkan. Ya, Matius pasal 28, ayatnya yang ke-18 sampai 20. Kenapa dia berani menyampaikan misi ini? Karena ia telah memenangkan pertempuran itu dengan siapa? Dengan setan ketika ia mati disalib. Bayangkan kalau kita lihat di sini bahwa dia yang tidak berdosa, ya Kristus yang tidak berdosa, dijadikan dosa oleh karena untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan kita. Itu 2 Korintus 5 ayat 21 sebutkan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Artinya Yesus yang menggantikan kita yang seharusnya kita yang mati. Tapi karena cintanya dia mati untuk menggantikan kita supaya kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan inilah yang membuat dia punya kuasa. Makanya dia sebutkan kepada murid-muridnya, misinya itu, segala kuasa di langit dan di bumi ada padaku. Bagaimana kuasa itu dia peroleh? Ketika ia mengalahkan si jahat atau setan itu dengan matinya di mana? Disalib. Sehingga dengan kuasa ini dia mempunyai otoritas, dia sampaikan misinya. Nah, ini loh misi yang saya telah bawa. Ini misi Bapa, saya bawa. Sekarang ini akan menjadi misi kalian. Misi sebagai umat Tuhan. Apa itu? Pergilah kamu kemana? Ke seluruh dunia. Ya. Kemudian apa? Sampaikan kabar selamat tentang Yesus Kristus yang sudah mati untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dan misi ini harus dikumandangkan kepada kita. Karena ketika dia mati, dia bangkit, maka kuasa dianugerahkan kepada kita sekarang ini untuk menyampaikan misi
yang sama. Misi apa itu? Misi keselamatan mencari yang di hilang. dalam Kristus. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang. Nah, Pendeta, mungkin saya potong sedikit ya. ya, Jadi kan janji Tuhan Allah akan menyertai kita. betul. Pertanyaannya kan begini, jangankan untuk kita menjalankan misi yang tentunya banyak pengorbanan itu, kita merasakan kehadiran Tuhan, untuk hidup sebagai orang Advent saja pun kadang-kadang kita lupa Tuhan menyertai kita. Saya ingin saya tanyakan, bagaimana pendeta bisa menjelaskan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh menyertai kita? Ya. Dan kita memahami akan hal itu, mengerti, mengimani akan hal itu, supaya kita memiliki keberanian. Yang menjadi problema kepada kita kan bukan firman Tuhan sebetulnya. Kalau Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau, maka tentu kata-katanya ini adalah kata-kata yang benar. Ya. Yang menjadi persoalan adalah kepada kita. Kita rasakan kan? Nah, apakah saya merasakan penyertaan Tuhan? Ah, itu dia. Nah, bagaimana kita bisa merasakannya? Nah, kembali lagi kepada pertanyaan yang ditanyakan pada waktu manusia itu berdosa. Di manakah engkau? Sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mengatakan tentang hubungan. Hei, hubunganku dengan kamu itu bagaimana? Hubunganmu dengan aku bagaimana? Jadi, semakin dekat, akrab dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka keyakinan itu semakin kuat dalam diri kita. Mengapa ada banyak orang yang kurang percaya? Karena hubungan mereka tidak akrab dengan Tuhan. Tidak akrab dengan Allah. Kalau Allah berkata, aku menyertai engkau, itu Immanuel, aku beserta kamu, aku ada dengan kamu. Bukan hanya dalam keadaan susah, tapi dalam keadaan apapun, Tuhan beserta dengan kita. Yang menjadi pertanyaan, seperti yang ditanyakan, di manakah engkau? Artinya, apakah hubunganku, kata Tuhan, denganmu baik? Apakah engkau punya hubungan yang akrab dengan aku? Sebab ketika kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka kita akan rasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, coba kita lihat contoh aja ya. Murid-murid Yesus. Mereka sudah tidur dengan Yesus, makan, jalan dengan Yesus. Tapi pada waktu mereka menyeberang di Galilea, Laut Galilea, lalu kemudian datang badai yang luar biasa, padahal mereka adalah orang-orang yang hebat sebagai nelayan, toh mereka kehilangan arah, ketakutan luar biasa. Dalam ketakutan mereka lupa ada siapa di situ. Yesus di situ. Yesus. Artinya apa? Seringkali kesulitan menjadikan kita lupa kepada Kristus. Nah, kalau kita lupa kepada Kristus, bagaimana kita akan yakin dengan perlindungannya? Kalau kita lupa kepadanya, bagaimana kita akan yakin bahwa dalam segala kesulitan yang kita alami, apalagi di dalam menginjil, ini kan menginjil ini sulit itu. Bagaimana kita bisa menemukan jiwa ini? Yesus. Kalau Yesus ada di hadapan kita, dia hanya mengatakan, di manakah engkau? Artinya hubunganmu denganku bagaimana? Apakah engkau berdoa? Apakah engkau berpuasa? Apakah engkau belajar firman? Karena berhubungan dengan Tuhan dengan cara-cara begitu kan? Kalau itu tidak terjadi, maka kita akan khawatir dengan apa yang kita hadapi. Bisa enggak? Padahal janji Tuhan, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Nah, jadi pendeta, saya tertarik dengan di mana engkau. Sebelum nanti pendeta jelaskan bahwa misi ini sampai kita akan menyambut kedatangan nanti sebentar Tapi di mana engkau ini saya melihat-lihat, iya ya. Bukan masalah tempat di mana kamu, tapi kondisi ya. Betul. Iya. Betul. Bagaimana kamu, setia atau enggak? Bagaimana kamu menjalankan ini? Kan dia tanya, bukan di mana. Tadi betul, saya tertarik. Bukan posisi. Di mana kau bersembunyi? Bukan. Kalau sekarang kan posisi Sherlock, bukan begitu kan? Bukan. Jadi keadaan kita ya. Imannya di bagaimana gitu kamu ya? sekarang lah? Bagaimana hidupnya Tuhan dimana? kalau kita mau katakan dia tanya di mana posisi kita, dia tahu segala-galanya. Mau sembunyi di bawah pohon pun dia tahu. Sebenarnya Tuhan juga tahu bagaimana posisi Abraham, tapi dia ingin Abraham yang menyampaikannya kan. Dan dia mau juga kita sendiri yang mengakui supaya manusia lihat keadaan dirinya. Masihkah dia menyadari, masihkah dia menurut, masihkah dia taat.
Itu maksud Tuhan. Iya. Ya, saya tertarik juga gini. Jadi coba bayangkan tadi kan, saya sudah jelas dari awal. Pendeta Sarsono katakan, contohlah orang yang menyakiti. Nggak mau saya jalan sama kamu, ngapain? Tapi coba kita berbayang ini bukan berfantasi, tapi membayangkan Tuhan itu begitu baik. Ya, bagaimana kasihnya, bagaimana kita menolak dia. Dia rela tinggal dengan orang yang memberontak dia, melawan dia, hidup dengan dia. Tadi kan dia datang sampai dia mati loh. Iya. Apakah respon kita gimana lah? Jadi kalau kita memahami keadaan, dia bisa hidup dengan kita yang sudah, kita manusia yang saya pribadi mungkin bagaimana caranya bisa hidup dengan orang yang pernah menyakiti kita kan. Dalam hati ini kan ngumpul apa dulu? Oh, merajut terus. Tapi coba kita bayangkan dia tinggal seperti penasaran sudah tinggal dengan manusia, lihat orang yang berontak dia, makan bersama dia, hidup bersama dia. Jadi bagaimana respon kita ya paling tidak sedikit lebih tinggi lah respon kita kepada Tuhan ya, supaya kita tidak menyakiti dia. Seperti tadi lah cerita orang-orang yang tadi pendeta yang murid, ya. Cuma jangan ambil alasan itu. Oh, lihat aja murid-murid Yesus sudah tinggal dengan Yesus, makan dengan Yesus, jalan dengan Yesus. Tapi menarik tadi, pada saat mereka takut, pada mereka ahli, seorang pelaut kok mereka sudah hidup. Tapi mereka lupa siapa? Ada Yesus mungkin di kita situ. itu pendeta kadang-kadang lupa. Iya kan, kita lupa dia. Kesulitan yang kita hadapi sering membuat kita lupa bahwa Yesus ada beserta kita. Sama dengan kita. Nah, yang luar biasa lagi yang kita pelajari dari sekolah Sabat ini adalah bagaimana Kristus itu yang ingin terus bersama-sama dengan kita. Iyalah, dia yang betul-betul inisiatif. Ya. Segala usaha dilakukan ya. Kenapa? Karena cintanya loh. Kalau kita mencintai seperti mencintai Kristus, betapa luar biasa indahnya kita hidup dengan sesama kita. Nah, bukan hanya sampai di situ dia tinggal di dunia ini, tapi dia memberikan sesuatu yang membuat pengharapan itu makin hebat terhadap misinya. Karena misinya itu bukan hanya mulai dari awal, tapi sampai akhir. Nah, makanya dia berjanji kepada murid-muridnya, dan ini janji juga kepada kita yang menyampaikan misi ini. Bagaimana kita mau menyampaikan misi kepada banyak orang sementara kita tidak tahu akhir dari misi kita. Tapi Kristus itu luar biasa. Dia menyampaikan kepada kita misinya dan tuntas. Dia berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Bayangkan dia bicara kepada murid-muridnya yang keras kepala. Dia bicara kepada murid-muridnya yang tidak mau merendahkan diri. Tapi dia, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Untuk apa? Supaya kamu ingat baik-baik misi kamu ini. Misi kamu. Bahwa kerinduan Tuhan selalu setiap saat agar ia mau bersama-sama dengan kita. Bukan hanya di dunia yang berdosa ini, tapi sampai kepada masa kekekalan. Makanya dia mengatakan, nanti ketika ia datang, genaplah apa yang disebutkan bahwa seperti yang aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan ketika itu terjadi, maka genaplah buku Wahyu katakan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan, penderitaan, tidak ada lagi perkabungan. Yang ada adalah apa? Kebahagiaan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada perpisahan. Dan yang paling hebat kalau di orang-orang pada zaman dulu, orang Israel, mereka disuruh buat Ka'bah supaya Kristus tinggal di tengah-tengah mereka. Tapi sekarang ini Yesus sendiri berkata, lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Wahyu 21 ayat 3. Luar biasa. Coba kita lihat bagaimana rencana Tuhan ini. Rencananya, dia yang menciptakan manusia. Dia juga yang menebus manusia. Dan dia juga yang ingin tinggal terus bersama-sama dengan manusia, dengan merencanakan rencana keselamatan ini sampai kepada kehidupan yang kekal, sampai di dunia kita yang baru nantinya. Ketika dunia ini dibaharui, kita akan tinggal bersama-sama dengan Kristus. Ka'bah itu ada di tengah-tengah kita karena Kristus sendiri ada di tengah-tengah dengan kita. Pekerjaan penebusan untuk keselamatan itu menjadi sempurna. Justru kesempurnaan itu terjadi kembali
di dunia yang dianggap dunia yang bobrok ini, yang kemudian dibaharui menjadi satu tempat di mana bumi kita ini akan menjadi tempat yang membahagiakan oleh karena Kristus ada di tengah-tengah kita untuk selama-lamanya. Saya senang untuk membacakan ada satu kutipan di sini berkatakan begini. Di tempat dosa merajalela dahulu, ini dunia kita ini, rahmat Allah akan lebih berkelimpahan lagi. Bumi sendiri, justru ladang yang dikatakan setan sebagai hak miliknya itu, bukan hanya akan ditebus, tetapi juga dimuliakan. Bayangin, di mana dosa tidak akan muncul lagi. Itu kan kita pelajari setelah akhir 1000 tahun kan, Yerusalem baru turun, dunia ini dibersihkan dari segala kekotoran, kenajisan, dosa, lalu kemudian Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan umatnya, kekal selama-lamanya, di tempat di mana setan mengatakan bahwa dunia ini adalah miliknya. Lalu kemudian disebutkan disinilah apabila kelak ia membaharui segala sesuatu, bait Allah akan ada di antara manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Maka sepanjang zaman yang kekal, sementara orang-orang tebusan berjalan dalam cahaya Tuhan kelak, mereka akan memuji-muji Dia karena karunia-Nya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Immanuel, Allah menyertai kita. Indah sekali gambaran tentang rencana keselamatan Tuhan buat dunia kita yang berdosa ini. Saya lihat luar biasa Aduh, saya coba bayangkan sekarang ini kan tatanan yang Tuhan buat ya. Mulai Dia dari penciptaan, mulai dari sorga terus sampai Dia kembali ke tatanan yang nggak bisa apa. Ya artinya dari kekekalan sampai kekekalan. Luar biasa. Ya. Kita kalau pahami itu ya sudahlah, menyerahlah. Amin. Dan kalau kita lihat dari kekekalan cuma ada satu isinya dari kekekalan. Cinta. Bagaimana lukisan cinta daripada Allah kita untuk menyelamatkan kita manusia supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia untuk. Nah, cuma ada tanggung jawab kita. Semuanya ini bisa terjadi. Bisa terjadi jikalau kita yang telah Tuhan panggil menjadi umat-umatnya menjalankan misi ini kepada dunia. Supaya bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi banyak orang yang diselamatkan. Saya mau ada bagian yang terakhir dari tulisan hari Jumat. Ini katakan begini. Kristus tidak mengatakan kepada murid-muridnya bahwa pekerjaan mereka tidak sulit. Sama dia bicara dengan kita. Tetapi mereka tidak akan dibiarkan untuk berperang sendirian. Hebat kan? Ia memastikan kepada mereka bahwa ia akan beserta dengan mereka. Bahwa kalau mereka mau pergi dengan iman, mereka akan bergerak di bawah perisai yang maha kuasa. Selama mereka menaati sabdanya dan bekerja sehubungan dengan Dia, mereka tidak dapat gagal. Coba lihat. Hubungan, ternyata kegagalan kita, kalau kita gagal, hubungan kita dengan Tuhan, karena Tuhan sudah janji kita tidak akan pernah gagal jikalau kita melakukannya dengan sebaik-baiknya, kita taat sabdanya dan punya hubungan yang erat dengan Tuhan kita. Bekerjalah dalam iman dan keyakinan, karena waktu tidak pernah akan datang bila aku akan meninggalkan dikau. Aku akan bersama dengan dikau selamanya, menolong dikau untuk melakukan pekerjaanmu, memimpin, menghiburkan, memuaskan, menolong engkau, memberikan kepadamu kemajuan dalam mengucapkan perkataan yang akan menarik perhatian orang-orang lain ke surga. Jadi siapa yang memberikan semuanya? Tuhan ya. Ternyata Tuhan. Jadi tidak ada cara yang lain bagi kita supaya misi ini bisa selesai dengan baik. Hubungan kita dengan Tuhan.
ketaatan kita kepada firman-Nya, hubungan yang akrab akan membuat kita tidak pernah gagal. Karena ini janji Tuhan, supaya misinya menjadi sempurna melalui kehidupan kita yang melayani untuk keselamatan banyak orang yang sementara binasa. Amin. Terima kasih Pendeta Tutri dan Pendeta Seransong. Jadi begini pentingnya pelajaran ini sehingga penulis membuat dua bagian. Betul. Bagaimana misi Allah bagi kita. Setelah misi Allah itu bagi kita terlaksana nanti, maka kita dipanggil untuk mengambil bagian juga dalam misinya itu. Dan inilah yang akan kita pelajari sepanjang triduan ini untuk pelajaran kita. Pemirsa yang kami kasihi, ada sedikit yang ingin saya bacakan dari penuntun guru di sini. Dikatakan begini: jika Alkitab secara keseluruhan adalah tentang usaha Allah yang tak henti-hentinya untuk menjangkau umat manusia, dan selanjutnya dikatakan pemberontakan manusia tidak mengurangi apapun dari kerinduan Allah untuk berhubungan akrab dengan manusia. Begitu besarnya cinta Tuhan kepada kita. Pemirsa yang kami kasihi, puji Tuhan kita sudah memulai membahas pelajaran yang pertama untuk triduan ini. Dan kita tetap belajar sekolah sahabat kita, dan kita akan lanjutkan untuk minggu yang akan datang masih dengan judul yang sama, karena begitu pentingnya pelajaran ini untuk kita pahami dan mengerti dan terlibat dalam misi daripada Tuhan. Terima kasih Pendeta Tutri, Pendeta Seransong yang sudah memberikan pelajaran yang sangat baik bagi kita semuanya pada pelajaran sekolah sahabat yang pertama ini. Tuhan memberkati kita, dan pemirsa, kita akan tutup diskusi kita ini. Hamba Tuhan Pendeta Seransong akan pimpin dalam doa. Kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan, melalui pelajaran sekolah sahabat ini kami melihat kebesaran kasih-Mu. Ajar kami, agar kami memahami misi-Mu ini, agar dengan prinsip yang sama, cinta kasih, kami menyampaikan kabar selamat tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami pelajaran sekolah sahabat ini dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih pemirsa atas perhatiannya, dan sampai ketemu lagi Salam. minggu yang akan datang. Salam Tuhan sehat. memberkati. Terima kasih Pendeta. Tuhan berkati.